Setetes air mata perlahan mengalir dari sudut matanya, dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Sepertinya Yutan Hua ini adalah kunci untuk menaklukkan adik perempuannya, saldo saat ini adalah 8.500 poin. Aku membiarkan Xiao pergi. Keputusan Chen sangat berbahaya, jadi tolong jangan mengecewakanku. Adik perempuan itu tertegun dan mengajari murid muda itu untuk menjadi lebih patuh. Latihan banyak orang, membuatku merasa sangat bahagia. Di istana bawah tanah, salju baru saja dihilangkan, Chen Xinger datang lagi. Dia naik ke tempat tidurku dan menciumku dengan puas. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyebarkan cinta dan mendapatkan 1.500 poin. Saldo saat ini adalah 10.000 poin. Kesukaan Chen Xinger telah mencapai tingkat tertentu. Tuan rumah dapat memulai tes kepercayaan. Sebagai hadiah atas kesetiaan abadi Chen Xinger, saya memikirkan plotnya dari desa Chenjia dan kemudian berdiri. Hadiah ini telah berakhir, ikutlah denganku. Li Xie, tetua asli sekte tersebut, Li Qianjue, pernah membawa tindakan masalah ke dunia. Namun, munculnya pedang setelah kematian, ini adalah langkah prokan dengan banyak orang. Saya harus berbicara dengan murid kedua saya tentang apakah Ling Yin lulus atau tidak. Saya akan mengajak murid kedua untuk mandi bersama. Benda hijau yang menghentikan Xiao Chen menancap di dadanya. Saudari junior akan pergi ke menara untuk berburu harta karun. Baru saja, Hua Yuerong membawa Xiao Chen kembali untuk merawatnya, dengan dalih mengumpulkan mayat. Xiao Chen terus menangis dan meminta guru untuk membantunya membalaskan dendamnya. Dia harus membalaskan dendam muridnya. Kamu, pecundang, berani membunuh Bai Qinglian. Dia tahu bahwa kamu belum mati dan mengkhianatiku. Aku hanya membiarkanmu pergi untuk menyelamatkan muka. Lalu Hua Yuerong mencubit benda hijau kecil Xiao Chen dengan keras dan mencabutnya. Setelah bulan ini, akan ada pertemuan pemilihan pemimpin sekte. Selama waktu ini, jangan merusak reputasi penjaga toko Yin Gui saya. Qi Xiao Chen bertanya-tanya bahwa itu adalah tempat terlarang sekte tersebut. Mengapa Tuan menginginkan tempat rahasia itu? Yuerong terlihat sedikit sedih dan terdiam beberapa saat, lalu berkata bahwa ada pria keji yang mengubur sesuatu di menara iblis api. Aku ingin mencari tahu, dan melihat ke dalam hatinya ternyata sangat bijaksana. Ye Hongyi berkata dengan semangat bahwa iblis seharusnya sudah dilenyapkan saat ini. Kita harus merayakan bahwa Tuan Iblis telah mati, dan telah melakukan semua kejahatannya. Kita tidak bisa lagi memfitnahnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama Xinger untuk membangun kuburan untuknya? Dia tidak ingin bertemu denganku. Aku selalu tidak penting di hatinya. Hongyi juga merasa tertekan untuk beberapa saat. Saat ini, Xinger datang dari kejauhan. Kakak senior kedua, kamu di sini. Ye Hongyi melihat Xinger datang dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi pada tubuh iblis itu. Melihat langsung ke kakak perempuan kedua Ling Yin, guru, dia berkata bahwa dia merindukanmu. Begitu kata-kata ini keluar, Ling Yin dan keduanya tercengang. Detik berikutnya, Xinger berlutut di tanah HP dan memberi hormat, menceritakan apa yang terjadi satu persatu. Kakak senior Xinger mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dia sebenarnya tidak mati. Setelah mendengar apa yang terjadi, tubuh Ling Yin bergetar hebat. Kakak senior kedua, apa yang kamu bicarakan? Loye Hongyi sudah memimpin untuk menahan Ling Yin. Aku bahkan tidak perlu bertanya pada kakak seniormu. Dia pasti sudah dimanfaatkan oleh iblis. Ling Yin langsung membuka mulutnya dan menyela Loye Hongyi. Berhenti bicara, Xinger. Apakah dia tahu bahwa akulah dalang pembunuhannya dan ingin aku mati? Baik Yin maupun Ye Hongyi memiliki tanda tanya di wajah mereka penuh kekhawatiran. Ling Yin dari saya, dan sekarang Anda datang untuk merekomendasikan saya semuanya, kamu bahkan tidak mau memanggilku, Tuan. Dengan perasaan campur aduk, aku mengangkat kepalaku dan berteriak. Tuan, ini waktunya untuk menunjukkan kesalehanmu. Datang dan coba mandi. Luo Tantai sudah berkeringat 2 kali lebih banyak. Sangat sulit untuk mengetahui jenis kelamin Tai Meiji. Dia membawa murid keduanya ke dalam air, berkeringat, melepas pakaiannya dan mengobati racunnya. Baru saja, saya membawa Tantai Ling Yin ke kolam Huanxian di lantai 2 bawah tanah dapur darah. Saat itu, dia berhati-hati saat memasuki kolam karena gagal membunuhku. Ling Yin tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Detik berikutnya, aku segera meraih kakinya dan menariknya ke dalam kolam Huanxian, dia dalam pelukanku. Dia tertawa dalam pelukannya dan berkata, mengapa dipeluk begitu erat sehingga bahkan Tuan pun harus waspada. Dia terus membelai punggungnya. Tindakan ini membuat Tantai Ling Yin bahagia. Bai Qingling biasa menggunakan sihir senjata penguasa Tianyuan untuk itu. Bagaimana dia bisa menyentuhku secara langsung hari ini? Dia jelas menyelamatkanku dari gua iblis dan memberiku rumah. Tapi ternyata itu adalah rencana yang sudah direncanakan sejak lama. Sekarang akhirnya dia ingin mengambil tubuhku. Apakah ini murid yang baik? Saya bisikkan di telinganya. Guru, izinkan saya menunjukkan gambaran besarnya. Setelah mengatakannya, saya membawa Ling Yin langsung ke kota Cidi. Apa yang dia lihat di depan mengejutkannya.
Mengapa wanita ini terlihat persis seperti saya? Beranikah dia bertanya kepada guru tentang wanita ini? Siapakah yang bisa menyelamatkan dia dari gua iblis saat itu? Pemimpin dari Sekte Hehuan. Meskipun sulit untuk membedakan antara pria dan wanita, saya merasa kasihan kepadanya karena melanggar janjiku. Guru, hati Tante Lingyin terguncang saat itu. Akan menggunakan rasa sakit yang tidak berbahaya untuk mengingatkanmu. Sungguh memalukan bagi seorang wanita untuk tetap tinggal. Sekarang sesuai keinginan, kamu dapat pergi tanpa gangguan. Ujung jari Hua Luo memainkan suara spiritual, dan mataku berkaca-kaca untuk waktu yang lama tidak menahan diri. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyebarkan cinta dan mendapatkan 5.000 poin. Dengan mempraktikkan teknik pijat tingkat dewa, itu telah dinaikkan ke batas atas 99. Memikirkan kinerja yang sempurna sekarang, sudut mulutku meringkuk tanpa sadar. Sedikit senyuman. Kakak senior kedua, mohon tetap di sini. Guru meminta saya untuk menyerahkan 2 buah apel ini kepada Anda. Dia berkata bahwa ini adalah buah favoritmu ketika kamu masih kecil, bahwa tidak peduli apa posisi Anda, pada pertemuan pemilihan pemimpin sekte, dia tidak akan menyalahkan Anda karena melihat tangan Anda, dengan suara spiritual. Adegan masa kecil muncul satu persatu. Hal-hal yang dirahasiakan selama bertahun-tahun adalah sekarang terungkap. Waktunya terlalu kebetulan. Lingyin tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Tapi itu bukan kesalahan guru. Itu semua kesalahan Lingyin. Tolong beritahu guru lagi. Setelah beberapa waktu, pada akhirnya akan kembali kepada Anda dan melayani Anda seperti bintang. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyebarkan cinta. Memperoleh 2.000 poin. Saldo saat ini adalah 7.000 poin. Wanita ini sebenarnya ingin menjadi ibu yang lebih penting lagi bagi saya, tapi saya sangat tenang. Itu karena salah satu murid saya lebih gila dari yang lain. Baru saja, Ye Hongyi, pemimpin Aula Bulan Hitam dari Sekte Changming, sedang berbaring di tempat tidur, berguling-guling. Bai Qingling sebenarnya menindas Suster Lingyin seperti ini. Dia pasti sudah tua, jelek dan menjijikan. Yang ekstrim, Lingyin dan aku telah menjalin persahabatan. Jiwa kami dapat berempati satu sama lain kapan saja, tubuhku menjadi sangat aneh. Jika Lingyin benar-benar diganggu olehmu, tua tiba-tiba datang dari luar pintu. Hongyi, apakah kamu di dalam? Cepat menyesuaikan diri, mengenakan pakaiannya, membuka pintu, dan berteriak gembira. Namun, saat dia melihat kakeknya, mata Ye Hongyi langsung menyesapnya. Nenek moyang Changming, yang dulunya adalah ahli sihir, sekarang memiliki wajah layu dan sangat kuyu. Saya melihat Ye Taiyuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala cucunya. Waktu kakek semakin dekat dan dia tidak bisa lagi melindungimu. Saya tidak ingin percaya apa yang dikatakan Ye Taiyuan itu benar. Apakah Anda siap untuk mengambil posisi pemimpin sekte? Ye Hongyi mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya dengan air mata berlinang. Ternyata Ye Taiyuan mengadakan pertemuan kali ini. Pertemuan pemilihan pemimpin sekte adalah agar cucunya mendapatkan dukungan dari kekuatan penting dalam sekte tersebut. Dari 4 pemilik toko besar, dapatkah kamu menang? Tentu saja, Qian Fan, direktur toko Shuro, adalah pamanku. Ye Taiyuan menggelengkan kepalanya, hanya karena Ren Qian Fan memiliki karakter pengecut dan masih menjadi pengganggu. Dia tidak bisa melakukan apapun secara mandiri. Apa pendapat Anda tentang kakek Tao Harimau dari toko raksasa? Toko raksasa adalah yang paling kuat dan masih berkembang. Dia secara aktif melayani sekte tersebut kepada para tetua. Menurutmu, apa yang dia incar? Ye Hongyi dan Wenyan langsung bereaksi. Tampaknya orang ini ambisius dan tidak bisa membantuku duduk di posisi pemimpin sekte toko hantu. Tidak apa-apa, menurut apa yang saya lihat, pemilik toko bunga ini memiliki niat lain. Anda tidak dapat mengontrol bahwa 3 dari 4 pemilik toko tidak mengakui untuk saya pasangan sah dengan Bai Qingling, pemilik toko Yuluo. Mari bekerja sama untuk bertarung bersama. Ye Hongyi hampir ternganga ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak mungkin iblis ini adalah penguasa Lingying, dia pasti tua, jelek, dan mesum. Jika aku benar-benar menikah dengannya, bukankah Lingying ingin memanggilku kakak senior? Memikirkan hal ini, Ye Hongyi langsung berteriak. Hongyi tidak akan pernah menikah dengannya. Singer melaporkan bahwa ketika dia mengirim kakak senior Lingying kembali ke altar utama hari ini, dia melihat banyak bubuk iblis. Toko Xiu Chao Luo Chai terbang, dan mungkin ada puluhan ribu orang toko Yin Gui juga memanggil Sekte Changming, pemimpin pasukan bawahan sekte eksternal. Tuannya tidak pernah suka terlibat dalam urusan sekte, dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya berencana untuk mendengarkan laporan Sing Er. Saya tersenyum dengan tenang. Tidak masalah, saya akan mengambil tindakan. Mulai sekarang, kami akan melanjutkan hubungan karir normal kami. Setelah mengatakan ini, wajah Chen Singer penuh dengan kekecewaan, tapi peran eksklusif Singer. Tuannya tidak menyukai Singer. Apakah tuannya ingin mengganti nama Singer? Ada kata, bintang, dan itu adalah budak tuannya. Mulai sekarang, mengapa tidak memanggilnya Singer murid muda?
Baru saja, di menara penindas iblis Gunung Heishui, di area terlarang Sekte Pedang Zenwu agak aneh di bawah naunganku, aku akan memberitahumu segalanya. Aku khawatir nyawa ketiga instruksi itu sia-sia. Di usia yang begitu tua, penyihir itu punya nyali untuk membunuh kami bertiga. Kepala Feng Lixue hilang bahkan sebelum dia selesai berbicara dan memberikan setelah mencapai apa yang kami inginkan dan sedang dalam perjalanan. Apa yang kalian berdua katakan tentang kunci kotak 1000? Mesin yang menyimpan artefak suci Sekte Changming. Untuk menyerahkan kuncinya kepadamu, bisakah kamu menyelamatkan kami dari kematian? Bukankah lebih baik jika ini terjadi lebih awal? Tidak perlu. Setelah menderita begitu banyak penyiksaan, saya melihat kilatan lampu merah, dan indikator mengeluarkan isi perut dalam sekejap. Indikator dihancurkan dengan pedang, dan aku mengutuk penyihir itu. Ada rasa sakit yang menusuk di perutku. Mungkinkah iblis telah mengaktifkan gerbang jahat di dalam diriku lagi? Ternyata belum diaktifkan. Apakah karena saya telah diracuni? Apakah lebih baik mengirim barang-barang yang diinginkan iblis itu kembali ke istana Yuluo dulu? Yang penting adalah kotak mesin segudang telah dibuka. Cahaya ungu langsung terpancar, iblis disingkirkan oleh adik perempuan kedua. Saya tidak punya pilihan lain. Di sisi lain istana Yuluo, saya melihat Singer dengan pakaian pelayan. Bisakah kamu memberitahu Singer hari ini? Aku tidak akan pernah membiarkanmu jatuh ke air di bawah kakiku lagi. Mungkin Singer duduk di pelukanku sebelum dia selesai berbicara. Saya berjuang untuk menangkap alisnya. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa, karena keterampilan pijat tingkat dewa Anda sudah cukup, Anda tidak bisa mendapatkan orang yang menakjubkan dalam latihan ini. Saya akan menuntut Anda karena fitnah. Tuan Singer ingin menunjukkan kepada Anda harta yang besar. Anda tidak ingin menunjukkan kepada saya sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak, bukan? Mingzong, tetua tertinggi dari Istana Pil Darah, Ruo Qingzong. Kenapa token dari sangat membutuhkan rumput Tianxin kelas 9, kebetulan saya dapat berlatih mengubah token ini dan kembali. Saya ingat bahwa dalam karya aslinya, token ini ada di Xiao Cheng Suli, dan kemudian dia mendapatkan pendukung kuat untuknya dalam perjalanan menaklukkan Ye Hongyi. Tanpa diduga, token itu dicegat oleh Singer sekarang. Singer, kamu, 3000 poin. Saldo saat ini adalah 10.000. Saya menepuk dan memberi isyarat padanya untuk mengikuti saya, dan keluar dari pengasingan untuk menekan segalanya, sangat bermasalah karena Guntur terlalu besar. Dia bahkan diejek oleh teman-teman sekelasnya. Aku membantai teman-teman sekelasku dengan marah. Pada akhirnya, dia sangat membenciku. Xiao Chengshu mengambil Tianxin Cao kelas 9. Benarkah hadiahnya sudah berakhir? Hanya saja seseorang mengalahkanmu dan menyelesaikan transaksi. Siapa yang lebih cepat dariku? Dari altar umum yang mencubit anggrek dengan jarinya. Itu adalah Yuluo. Adapun hadiah yang dia minta, kami tidak tahu. Apakah ini yang dia maksud, atau apakah iblis memerintahkan pria dan wanita jalang sialan itu untuk datang suatu hari nanti, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jadi Xiao Cheng dengan marah meninggalkan istana Pil Darah. Bagaimana wa itu bertahan Yu Fuer datang untuk mengajariku dengan tenang. Aku melihat wajah Xiao Cheng penuh rasa jijik. Biarkan aku terbang ke langit dengan unta. Tolong tanyakan, guru, apakah kamu serius? Saat ini, dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk lagi. Kenapa tubuh Ronger menjadi melotot? Bisakah kamu membiarkan saudara-saudaranya menyentuhnya? Dia perlahan-lahan berada di belakangnya, ketika dia sangat tidak berdaya ke atas, dan kemudian jubah Tao disampirkan di sekujur tubuhnya. Ketika dia terkejut, dia sepanjang jalan dan menikmati tamasya musim semi, di taman muncul gambaran di benaknya. Mohon maafkan saya, Nona Suci. Kami belum memperhatikan tujuan spesifik dari kata-kata guru Istana Bai, berkata dengan keras, saya tidak tahu bagaimana memimpin murid-murid saya berkeliling di siang hari bolong. Pendeta Tao melihat Tuan Kuil marah, dia harus berlutut di sana dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Masih ada sedikit Raja Iblis. Bai Qingling, kamu benar-benar pantas mati Tuan. Hubungan antar murid masih mempermainkanku, dan dia bahkan memintaku untuk tunduk padanya di dalam es dan salju. Tepat di atas pegunungan Qianshui di forum umum Changming, Singer dan aku berjalan dengan susah payah ke depan yang bersalju. Angin dingin yang tiba-tiba membuatku menggigil. Bersin, Singer bertanya pada tuannya ada apa dengan wajah khawatir, dia menebak bahwa adik perempuan junior itu sedang menggambar lingkaran dan mengutukku, dalam kegelapan Guntur datang, dan bertanya kepada tuannya, apakah kamu akan menjadi sedikit lebih hangat sekarang? Kakak senior kedua, saya pernah berkata bahwa tubuh saya sepanas tungku. Guru, apakah Anda ingin memasuki Singer? Keluar dan pegang lehernya dan jaga jarak dariku. Bisnis itu penting. Kembalilah atau tidak. Mari kita bicara tentang mengapa Tuan datang ke gunung belakang yang terpencil ini, kali ini lebih mudah bagi badut. Saya datang ke sini kali ini untuk memahami harimau. Biarkan kesempatan itu terbang sebentar, mungkin akan segera mendarat.
Tiba-tiba, sesosok muncul di puncak gunung dari Changming. Apakah orang yang datang ke sini adalah hantu? Penjaga toko Luo, Bai Qingling, adalah generasi muda dari toko Yu Luo. Zheng Xinger memberi penghormatan kepada leluhurnya, hanya untuk melihat leluhur Netherworld mengarahkan pandangannya pada Xinger untuk mengusir hantu. Tubuh roh sepenuhnya alami dan tidak memiliki bentuk atau struktur. Penjaga toko Bai berkata bahwa dia diberkati dengan bahan abis pakai berkualitas tinggi ini. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan, kapan itu? Sedikit canggung, Yan hanya bisa tertawa dan terus berkata, penjaga toko Bai benar-benar dalam posisi yang baik. Kebetulan ada yang ingin kutanyakan padamu, Xinger, tolong minggir untuk sementara waktu. Leluhur mulai berbicara tanpa henti tentang masa lalu perang antara kebaikan dan kejahatan. Pada saat ini, jiwa kepahlawanan Ye Taiyuan tidak boleh hilang. Ini tidak seperti orang yang ingin melukis waktu hampir habis. Benda ini adalah salah satu dari dua senjata suci Sekte Changming Kit. Melihat saya tidak menjawab, leluhur sudah menebak apa yang saya pikirkan. Tidak apa-apa untuk menggantikannya dari pemimpin sekte. Saya juga punya dua hal, terakhir adalah mendiang Ye Wudao juga ayah Hong Yi. Wudao Yi berharap Anda dan Hong Yi menikah dan mendirikan sekte Changming adalah untuk mengambil istri yang baik. Ayo bermain permainan kata denganku. Ini masalah sepele, mari kita bicarakan tentang itu nanti. Mari kita bicara tentang yang kedua. Yang kedua dikabarkan benar Mu Xinlan, gadis pilihan sekte Tao. Jika penjaga toko Bai bukanlah lawan wanita ini, mengapa saya, Sekte Iblis, tidak menginginkan raja? Yi Wenyan, saya memberikan setengah hadiah untuk pidato saya. Saat Patriark Changming menunjukkan tanda-tanda ketakutan, hantunya perlahan menghilang, tapi dia tidak mengalahkanku. Jika dia kembali, aku pasti akan merusak reputasinya. Di sisi lain, Cheng telah tiba di gerbang gunung depan altar Jenderal Changming. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk diminta menemui leluhur. Jika saya tidak menunggu waktu, saya akan menundanya lebih lama lagi. Leluhur takut sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari angin dingin dan tubuhnya secara naluriah jungkir balik. Cepat keluar dari sini, pemimpin aula. Lihatlah sisi kiri wajah Xiao Cheng, yang telah membengkak menjadi kepala babi. Aku mengutuk Yu Suzi di dalam hatiku. Lihatlah wanita ini, dia terlihat kesakitan. Rasa sakit sebenarnya sangat nikmat di hatinya. Hanya karena dia memiliki kecenderungan masokis yang parah, dia baru saja memasuki istana dari pemilik Yu Luodian. Tanpa diduga, kediaman pemiliknya cukup keren. Dia seharusnya pindah ke sini dari dapur darah untuk menikmatinya. Selanjutnya, dia harus mendapatkan 7 bagian Bai Qingling kembali. Di antara mereka, jantung tubuh ada di Menara Iblis Api. Jika berada di tangan ketiga pangeran tanpa kekuatan suzerain, mustahil untuk mendukung Ye Hongyi untuk mengambil posisi suzerain sekarang. Itu memenuhi keinginan Ye Taiyuan dan demi kepentinganku. Pedang jiwa Changming telah diperoleh. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah pedang jiwa Changming. Dia perlu menemukan cara untuk melepaskan kesengsaraan di dalam hatinya. Ini adalah hal yang tepat untuknya. Bau jahat dapat dibuat menjadi keributan dan angin bertiup. Li Sue datang ke stasiun Sanfeng dan saudara kedua buru-buru maju ke depan untuk menyambutmu sambil tersenyum. Dia menyuruh penjaga tokomu, pria besar berkulit merah, untuk keluar dan berkata bahwa Raja Dong Yuyan Luo ada di sini. Dia mendengar ini, saudara laki-laki kedua sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia segera memperkenalkan Feng Lixue ke aula dalam. Setelah menyapa Feng Lixue, dia duduk dan buru-buru pergi, bertanya kepada penjaga toko dengan santai, melemparkan bagasi ke Hong Tian. Inilah yang diinginkan penjaga toko. Fan secara pribadi mengantarnya kembali ke istana Yu Luo untuk melanjutkan hidupnya. Selain itu, dia meminum pil tubuh militer 7 emosi dan mengubahnya menjadi Hong Tian sampai berkeringat deras. Hidup atau mati, Anda memilih hal yang sama. Hong Tian Fan tidak punya pilihan selain mengambil ramuan itu dan menelannya dalam satu tegukan. Kemudian Zephyr Li Sue mengundurkan diri dan bergegas ke istana Yu Luo untuk melanjutkan hidupnya. Kuharap ini hal terakhir yang kulakukan untuk iblis itu. Rencana Ling Yin sebaiknya berhasil. Saya telah hidup di bawah bayang-bayang iblis sejak saya masih kecil, dan hati saya telah lama tercemar. Tetapi adik perempuan saya masih muda, jadi saya harus membantunya keluar dari lautan penderitaan secepatnya mungkin. Rasa sakit yang tiba-tiba di perutnya membuatnya menarik kembali pikirannya dalam sekejap. Rasa sakitnya sama seperti di Menara Iblis Api. Mungkinkah aku diracuni? Cahaya ungu yang dipancarkan mungkin adalah akibat dari serangan yang saya terima saat itu. Mengerikan, saya tidak membawa ramuan untuk memurnikan bisa racunnya. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Mata erat dan pasrah pada takdir. Dalam satu detik, tubuhku tiba-tiba berubah. Aku melihat 9 pekerjaan tuannya, dan tentakel di tubuhnya terus menopangnya karena bisa beracun di tubuhnya belum sepenuhnya tersedot. Bisa racun di menara sihir bukanlah hal yang sepele, dan Anda harus menahan rasa sakit. Li Sue diam-diam berpikir, saya hanyalah bidak catur.
Mengapa saya harus memanggil dewa untuk mendetoksifikasi saya dari jarak jauh? Apakah dia telah mengubah jenis kelaminnya? Adegan guru mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya muncul di pikirannya. Tapi Raja Iblis Kingling pasti ingin aku bersyukur dan mengendalikan pikiranku lebih dalam. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saudari Li Sue, apakah kamu di dalam? Bukankah ini suara yang mulia ketiga? Bagaimana Anda mendengar tentang kedatangan Anda ke surga di sini? Saya bertanya tentang pengalaman kota air dan datang ke sini untuk mencari Anda Saudari Li Sue, bolehkah saya masuk? Lihatlah lebih dekat gadis yang terlihat dingin di luar tetapi sangat fanatik di dalam. Meskipun dia lola dalam hal pengaturan karakter, tapi dia perlahan berubah. Baru saja, angin di stasiun Sanfeng sedang dalam kondisi buruk. Li Sue dalam kondisi buruk saat melihat tamu. Dia segera berteriak, kamu tidak diperbolehkan masuk. Orang di luar rumah terus berkata, terakhir kali saya bertemu Sister Li Sue secara kebetulan, saya mendengar suara yang salah. Saya mengkhawatirkan Anda. Terima kasih, Yang Mulia, atas perhatian Anda. Pada saat ini, tentakel di tubuhnya tiba-tiba menegang. Feng Li Sue meronta dan mengeluarkan suara terengah-engah. Nyonya baik-baik saja, Anda dapat kembali. Saudari Li Sue, mengapa Anda bernapas begitu keras? Nada suaranya penuh kekhawatiran. Nyonya baik-baik saja, saya ingin istirahat. Silakan kembali. Orang-orang di luar rumah tidak punya pilihan selain pergi, tetapi detoksifikasi di dalam rumah masih berlangsung. Guru, ini sudah cukup. Berapa lama Anda ingin menindas Li Sue? Tiba-tiba rasa sakitnya hilang seketika dan tentakel yang melilit tubuhnya menghilang. Apakah dia benar-benar membantu saya melakukan detoksifikasi? Suara di kepalaku terdengar lagi, untuk guru. Tuan Pedang Jiwa sangat puas, tetapi Anda hanya fokus pada misi dan hampir kehilangan nyawa Anda. Tidak baik bagi Anda untuk menjadi seorang master. Ingat, tidak ada waktu berikutnya sedikit bingung. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyebarkan kasus besar dan mendapatkan 9.000 poin. Saat ini saldo 19.000 poin telah membuka peti harta karun baru. Peti harta karun berlian bernilai 50.000 poin total poin melebihi 100.000 poin, Wanji Prop Mall akan dibuka. Li Sue baru saja memberi Feng racun dan poinnya hampir 2 kali lipat. Tampaknya semakin dalam kebencian, semakin besar infusnya. Siapa orang di luar pintu? Li Sue menggantikannya dengan pangeran ketiga. Dia ingat protagonis pria dari paket ekspansi kedua, Chasm of Cloud, Lin Mo, pangeran ketiga dari dinasti Chu, pemain dapat dengan bebas memilih Xiao Chen atau Lin Mo untuk strategi garis ganda. Namun persimpangan antara Lin Mo dan Li Sue dalam karya aslinya tidak pada saat ini. Plotnya telah mengalami perubahan yang tidak terduga, plot baru di masa depan yang tidak pernah terjadi di karya aslinya. Lin Mo tidak tertarik untuk saat ini. Saya tidak mengancam pertemuan pemilihan pemimpin sekte. Sudah waktunya mengunjungi penjaga toko sangat bingung saat ini. Kakek ingin aku menikahi Bai Qingling. Haruskah aku memberitahu Ling Yin tentang hubungan Jinghua yang telah aku akhiri dengannya? Yin bersumpah untuk tetap bersama seumur hidup sangat marah sampai dia mau bunuh diri. Bai Qingling memang pantas mati. Sepertinya masalah ini perlu dibicarakan dengan saudari Ling Yin. Dia baru saja membuka pintu dan kebetulan bertemu dengan seorang saudari yang penuh semangat. Mengapa kamu di sini? Aku memotongnya, malam sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sedikit lelah. Aku akan membiarkanmu beristirahat di loteng. Saat ini, rahasia di hati mereka berdua tidak diketahui. Bagaimana cara membuka mulut satu sama lain? Ye Hongyi meninggalkan Ling Yin dan berjalan perlahan menuju cermin rias, dia kemudian melepas bajunya dan melihat dirinya di cermin. Nanan berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali. Kamu benar-benar membiarkan dia menyentuh tubuhmu. Bagaimana kamu bisa layak menjadi Hongyi ketika pria itu memperingatkanmu? Bukankah kamu melakukan itu? Aku sangat membencimu. Yang lebih memalukan lagi adalah alam bawah sadarku mencoba mengembalikan detailnya membungkus diriku. Menangis dengan keras di dalam selimut, Hongyi, aku minta maaf padamu. Detik berikutnya, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Ling Yin sepertinya memikirkan sesuatu. Pertemuan pemilihan pemimpin sekte membantu Hongyi untuk mengambil posisi pemimpin sekte, sehingga dia bisa sepenuhnya menyingkirkannya dengan bantuan kekuatan altar umum.